misalnya kalau ada penelitian dulu yang dilakukan, suami saya lihat narsisme, kepribadian narsis itu ternyata bisa berpengaruh loh pada penggunaan sistem, bisa berpengaruh pada pengelolaan UKM. Karena apa? Orang yang narsis itu biasanya percaya dirinya tinggi, maka dia dalam mengelola organisasi UKM-nya itu dia akan lebih pede, dia akan lebih bisa yang biasa caption apa, misalnya motret apanya dia yang untuk menunjukkan kepribadiannya dia, itu bisa nanti digunakan untuk bagaimana dia mengelola usahanya jadi lebih baik. Mungkin bisa melihat dari faktor-faktor individual seperti itu yang barangkali belum banyak dieksplor. Ya, macam-macam yang bisa kalian lakukan pada pengembangan penelitian tersebut. Oke, tadi kayaknya Afif mau bicara. Silahkan, siapa tadi yang mau bicara? Mungkin saya sedikit menambahkan Bu, dari apa yang telah saya presentasikan kemarin juga. Oke. Mungkin dari artikel itu bisa menjadi awal mula digital marketing itu menjadi hit saat ini, Bu. Kita lihat saat itu dari penelitian itu, digital marketing belum begitu aware untuk masyarakat pada saat itu. Lalu dari hal tersebut kita menemukan bahwa internet terus berkembang, lalu awareness dari setiap perusahaan untuk mengungkapkan brand awareness dari produknya juga mulai muncul. Lalu digital marketing saat ini juga muncul. Saat ini digital marketing menjadi salah satu job atau pekerjaan yang sangat banyak ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan. Mungkin asal muasalnya dari situ kesadaran yang mulai muncul, lalu muncullah digital marketing di sana sebagai salah satu pekerjaan yang tren saat ini. Seperti itu, Bu. Oke, good, Afif. Jadi dari situ kan kau bisa explore untuk sifat-sifat individual tadi kalau kau mau meneliti penelitian berbasis itu tadi. Jadi explore barangkali kalau orang yang apa ya punya kepribadian yang seperti apa gitu, dia akan lebih mampu memasarkan produk dengan lebih baik dibandingkan dengan orang lain kalau kita menggunakan digital marketing misalnya. Itu kan bisa, itu sekarang orang kan dikit-dikit posting, dikit-dikit dia apa saja mau makan aja dia foto duluan kan makanannya. Nah, orang kalau mau memasarkan produk, kalau dia mungkin sudah biasa melakukan hal yang seperti itu, produknya pun mungkin dia akan melakukan hal yang serupa terhadap produk yang dia buat gitu. Jadi setiap kali dia buat apa diposting, setiap kali dia buat apa diposting, sehingga orang banyak bisa lihat terus tertarik barangkali untuk melakukan pembelian gitu. Dia kan udah biasa engkel-engkelnya untuk foto itu yang sebelah mana gitu. Jadi mungkin bisa jadi kalian mengeksplor satu karakter individu yang kayak tadi narsis. Orang yang narsis itu biasanya dia pintar loh mainkan kamera ya kan. Mungkin itu akan berpengaruh pada digital marketing. Oke, good. Next, berikutnya siapa lagi mau nambahkan? Saya mungkin tapi mau coba. Oke, siapa tadi cowok dulu? Siapa tadi sebelum Farah? Ladies first. Ladies first, Asmat. Oke, silakan Farah. Baik Bu, mau coba nambahin aja. Mungkin kalau dilihat dari era sekarang, kalau ngelihat artikel ini kan sekarang itu kalau dilihat artikel itu udah umum gitu loh Bu, sekarang dipakai semua. Sekarang ibaratnya bisnis itu berbasis internet, jadi kayak udah menjadi kebiasaan. Dan memang semua bisnis sekarang pasti pakai internet. Terus mungkin bisa dicoba untuk penelitian selanjutnya tuh kan, kalau biasanya bisnis yang pakai internet kan mungkin banyak, yang paling banyak tuh kayak mungkin produk-produk yang mudah dikirim gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dicoba kayak di tempat ini loh Bu, kayak desa wisata yang pengrajin gerabah yang gitu-gitu, itu kan mungkin agak tricky ya Bu, kalau misalnya mau kirimnya mungkin takut pecah atau apa, itu mungkin bisa dicoba apakah itu membantu memasarkan terus. Tapi maksudnya dampaknya kan kalau misalnya kayak bisnis pengrajin gitu kan mudah rusak gitu ya Bu ya. Jadi kayak mungkin bisa dicoba kayak gitu sih Bu, buat tahu prakteknya. Itu sih Bu. What do you mean by bisa dicoba? Apa yang mau dicoba?
Maksudnya kalau bisnis biasanya pakai internet gitu kan otomatis pakai jasa pengiriman gitu kan ya Bu ya? Nah Ya. kalau misalnya bisnis kayak entrepreneur yang kayak di desa wisata misalnya gerabah gitu Bu, itu kan mudah pecah ya Bu ya? Maksudnya apakah orang tuh lebih minat beli lewat, kalau misalnya dalam hal gerak kayak misalnya yang mudah barang pecah belah gitu, apakah konsumen itu lebih suka beli lewat internet walaupun resikonya mungkin nanti barangnya rusak atau pecah, atau mereka tuh lebih suka beli langsung gitu sih Bu? Oh, baiklah. Cuman kalau seperti itu terus yang mau diteliti bagian apanya, mungkin kalian bisa lebih spesifik gitu. Apakah itu yang mau diteliti pengemasan produknya, ya kan? Penggunaan digital marketing untuk pengemasan produk, gimana caranya biar ngemas produknya itu lebih baik lagi, biar dia bisa apa ya, lebih laku untuk dijual. Kalau untuk dikirimnya mungkin itu memang sudah ada standar sendiri. Jadi biasanya sih kalau untuk pengiriman keluar itu mesti ada peti kemasnya, itu biasanya sih sudah ada seperti itu untuk nahan biar dia tidak pecah. Cuman ya memang jatuhnya nanti jadi lebih mahal, Farah. Karena kemarin itu saudara saya itu datang beli, terus habis itu dia packagingnya nggak bagus, terus akhirnya sampai sana, sampai Sulawesi pecah semua. Padahal udah bayar 900.000 untuk satu package-nya itu, nggak ada yang terselamatkan, cuma 1 atau 2 biji dari sekian ratus pieces gitu ya. Mungkin yang bisa dilakukan kalau penelitian kita ya bagaimana cara pengemasan, mungkin bagaimana cara apa ya yang bisa menarik konsumen, yang itu membuat barang itu aman, atau mungkin kalian mau mengidentifikasi salah satu hal yang membuat seseorang itu melakukan pemasaran produk itu yang kalau kita tatarannya S2 itu kan harus sesuatu yang unik, sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Nah, itu mungkin yang barangkali bisa kalian explore dari pemasaran untuk UKM yang berbasis hal-hal misalnya seperti perajin gerabah, hal-hal yang rentan terhadap pecah, mungkin seperti itu. Oke, thank you. Ahmad, silakan. Mungkin kalau dari saya untuk UMKM di pertemuan sebelumnya disebutkan bisa memanfaatkan internet sebagai media penjualan atau exposure untuk meningkatkan penjualannya itu. Tapi sepengetahuan saya untuk digital marketing dan segala macam itu biayanya tidak murah, dan mungkin UMKM untuk kelas UMKM belum cukup untuk memenuhi biaya menyewa tim digital marketing, atau misalnya untuk expose produknya di marketplace atau di platform seperti e-commerce gitu, walaupun gratis, namun untuk bisa laku atau produknya jadi teratas itu juga biayanya tidak murah Bu, seperti ada harus iklan, harus segala macam. Jadi mungkin di penelitian selanjutnya bagaimana UMKM itu memanfaatkan sumber dayanya yang kurang atau sedikit itu untuk bisa lebih dimaksimalkan, karena untuk expose digital marketing dan di marketplace itu saya rasa biayanya tidak murah. Dan mungkin keahliannya ya kan lebih memang seperti yang disampaikan Ahmad tadi, skillnya belum karuan, mereka itu menguasai skillnya ya, karena kan saya sudah beberapa kali pengabdian masyarakat ke berbagai UKM gitu. Saya sudah pernah ke kipas, rajin kipas, terus batik yang ada di Bayat itu, kemudian apalagi ya yang dulu pernah saya lakukan, gerabah di Panjangrejo saya juga udah pernah, kemudian pengrajin kayu di Aftakraf itu saya juga udah pernah. Jadi saya pernah melakukan beberapa
pengabdian masyarakat ke sana, dan mereka memang untuk memasarkan produknya itu masih sangat terbatas gitu. Jadi di sana mereka kalau untuk pengembangan lewat apa digital itu belum begitu banyak. Misalnya yang punya web itu baru beberapa. Misalnya kayak Cardiola, sepatu Cardiola itu yang ada di Sragen itu dia pakainya lebih banyak pakai IG, lebih banyak pakai lebih banyak pakai apa ya WA gitu. Jadi pemasarannya masih kayak gitu. Kalau yang lebih sederhana lagi kayak misalkan batik itu ya hanya dari mulut ke mulut. Mereka nggak punya website sendiri. Sehingga kemarin ketika kita kembangkan website pun websitenya itu sudah kita bayari loh, sudah kita buatkan websitenya, tapi tetap mereka nggak bisa menggunakan website itu dengan sebaik-baiknya. Padahal di website yang saya buatkan itu udah bisa kalian ngupload produknya sudah bisa di situ. Kemudian untuk per kali nanti punya berapa misalnya dijual, terus setelah dijual itu masih sisa berapa, kalau nanti ada orang mau beli kita masih punya persediaan itu apa enggak, itu sudah saya buatkan. Tapi mereka juga nggak menggunakan ya, mungkin karena keterbatasan literasi mereka terhadap pemasaran, sehingga ya memang kalian orang-orang pemasaran itu ya harus lebih fokus lagi ke mereka gitu. Kalau misalnya memang kalian mau melakukan pengabdian misalnya, bisa seperti itu. Mereka memang nggak benar-benar masih kurang gitu untuk pemanfaatan digital marketing gitu di sana. Oke, good. Next, berikutnya ada yang masih mau menambahkan? Ada yang masih mau menambahkan? Mungkin saya mau mencoba, Bu. Oke, silakan sis. Baik, sebelumnya kan untuk penelitian, untuk artikel itu kan bisa dibilang sangat visioner ya Bu di tahun itu, terus sudah meneliti tentang internet gitu. Cuman kalau misal diimplementasikan untuk sekarang seperti yang sudah ditambahkan oleh Mas Afif juga tadi, itu kayaknya jadi udah biasa gitu. Nah, saya mungkin mau menambahkan untuk penelitian selanjutnya ide untuk pembaruan kali ya. Jadi mungkin kayak sekarang itu kan sebenarnya udah banyak digital marketing, terus kayak iklan-iklan secara online maupun itu di sosmed ataupun di manapun itu bisa secara online gitu. Namun masih ada juga gitu Bu iklan yang via media cetak gitu, kayak misal brosur atau majalah seperti itu. Nah, mungkin bisa gitu untuk penelitian kedepannya untuk menilai atau mencari tahu mana sih sebenarnya yang lebih efektif antara digital marketing atau iklan media cetak gitu, karena kan pasti ada alasannya kenapa perusahaan-perusahaan itu masih menggunakan di media cetak gitu sih Bu. Oke, good Siska. Masih ada lagi kah yang mau memberikan tambahan? Saya mungkin Bu. Oke, silakan Andrian. Jadi kalau saya sih memang masih nyambung ke yang apa ya, yang tadi dibilang Mas Ahmad itu. Jadi bahwasannya di sentra-sentra misalkan seperti sentra batik, UMKM seperti itu kan memang masih terbatas ya untuk pemasarannya. Nah itu kan nantinya juga pasti memberikan efek untuk calon konsumennya. Misalkan contoh aja seperti saya ini apa ya, untuk percaya atau membeli di suatu apa ya dengan pemasaran digital gitu memang kurang, jadi lebih cenderung suka ke tempat langsungnya, melihat langsung seperti itu. Karena rungkaruan nanti speknya itu sama seperti yang ada di situ. Iya. Nah itu kan di situ kan perlunya juga yaitu tadi apa ya, dari segi knowledge dari si pengrajinnya ini ya Bu ya, mungkin ya itu juga harus seimbang agar nanti juga bisa memasarkan produknya ini dengan baik dan bisa apa ya, lebih mengapproach atau memiliki pendekatan terhadap orang-orang yang seperti saya ini loh Bu, yang kurang percaya terhadap
belanja online ini seperti itu. Oke, baiklah Andrian. Jadi bisa lebih dieksplor sisi-sisi mungkin yang kalian bisa lakukan penelitian bagaimana caranya untuk menggapai konsumen-konsumen yang masih belum percaya terhadap sesuatu yang digital. Misalnya apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak percaya terhadap pemasaran digital itu apa gitu. Mungkin itu perlu dieksplor untuk faktor-faktor yang masih belum banyak dieksplor ya. Jangan yang cuman biasa-biasa aja dieksplor, selera konsumen lah, apalah itu kan udah banyak banget gitu. Jadi cari sesuatu yang unik di sana. Kalian kan S2, mesti kalau S2 itu ya sudah biasa baca jurnal, sudah biasa melihat penelitian dari berbagai penelitian yang kita bahas di kelas itu bisa dilihat, oh ini ada variabel yang menarik yang belum pernah atau mungkin masih jarang disentuh oleh orang lain gitu, misalnya seperti itu. Oke, thank you Andrian. Masih ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan untuk artikel berikutnya. Tugasnya Faradila, Husni, dan Ahmad untuk membawakan artikel yang kedua yang terkait dengan pembicaraan kita minggu lalu, the organizational plan, right? Baik, Bu, izin share screen ya, Bu ya. Oke. Sudah terlihat ya, Bu ya? Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Atika, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Faradila, kemudian ada Husni Baharudin, kemudian ada Ahmad Hafiz. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan artikel yang berjudul The Cause and Consequences of the Initial Network Position of New Organization, From Whom Do Entrepreneurs Service Investment. Baik, yang pertama masuk ke pendahuluan. Makalah ini membahas mekanisme di mana organisasi baru membangun posisi jaringan awal mereka atau ikatan atau hubungan dari mana jaringan mereka bisa berkembang di masa depan. Pada intinya membahas bagaimana sebuah organisasi itu membangun networking-nya di awal sehingga networking mereka di masa depan atau masa saat ini itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini ikatan jaringan ini datang dari berbagai bentuk termasuk aliansi, board interlocks, dan investasi ekuitas antar organisasi. Nah, ikatan jaringan antar organisasi ini merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan organisasi untuk mendapatkan akses sumber daya yang mungkin mereka tidak miliki di organisasi mereka, kemudian mereka mencari atau berkolaborasi dengan organisasi lain di luar organisasi mereka. Masuk ke tinjauan teori dan hipotesis. Initial network position, ikatan pendiri dan human capital sebagai penentu. Di sini kemampuan organisasi untuk membentuk ikatan jaringan, dan dengan demikian hal tersebut dapat mengubah posisi jaringannya dibatasi oleh daya tarik terhadap mitra potensial. Kemampuan organisasi untuk membentuk ikatan jaringan dan dengan demikian oleh karena itu, organisasi yang kurang sumber daya lebih terbatas kemampuannya untuk membentuk daripada organisasi dengan sumber daya yang unik dan beragam. Nah, sumber daya seperti inovasi teknis, kemampuan pengembangan produk, kemudian akses ke pelanggan yang sulit untuk sulit dievaluasi dengan cepat dan akurat benar-benar mereka membentuk sebuah hubungan. Nah, secara keseluruhan ketika mereka memilih di antara banyak mitra potensial yang nantinya akan diajak untuk bekerja sama,
yang mereka biasanya itu menyediakan sumber daya yang serupa, organisasi itu akan lebih cenderung memilih mitra potensial yang tidak terlalu banyak ketidakpastian karena mereka menginginkan bahwa kerjasama yang nantinya akan berlangsung itu berjalan dengan baik. Kemudian tentang apakah ikatan jaringan akan menghasilkan manfaat yang diinginkan. Jadi networking yang mereka inginkan itu mereka tentunya ingin mengurangi ketidakpastian dan juga nantinya ingin menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi organisasi mereka. Oke, bisa nggak dikasih contoh ikatan jaringan itu yang kayak apa? Mungkin networking ini ya Bu, kayak kolaborasi atau kerjasama antar organisasi, jadi saling melengkapi gitu ya Bu, dari misalnya kayak online shop gitu ya Bu ya, mungkin mereka bisa bekerja sama dengan jasa ekspedisi gitu ya Bu, untuk memperlancar pengiriman produknya gitu Bu. Enggak, jadi kadang-kadang kan ada apa yang UKM barangkali atau mungkin perusahaan yang dia sudah punya langganan sendiri. Kalau mau ngirimkan produknya itu yang biayanya paling murah, yang biayanya terjangkau oleh mereka, kemudian cepat, kemudian terpercaya, misalnya ini gitu. Nah, mereka udah jalin hubungan setiap kali mau ngirim barang ya biasanya udah ada ininya gitu ya, bisa jadi. Apalagi misalnya selain dari yang dengan pengantar tadi, Gimana Bu? contoh yang lain. Misalnya mungkin terkait dengan misalnya bisnis ayam geprek itu ya Bu ya, mungkin bekerja sama dengan supplier ayam gitu Bu, mungkin supplier bahan-bahan baku lainnya, tepung dan lain-lain, atau supplier cabai gitu. Biar mungkin ketika mereka bisnis geprek gitu Bu, kalau misalnya mereka beli langsung ke pasar setiap harinya, kan mungkin kan mereka harganya bisa beda-beda dan stoknya belum tentu ada. Beda kalau misalnya kita udah kerjasama dengan distributor, itu kan stoknya pasti terjaga, harganya juga sudah pasti gitu mungkin ya Bu ya. Jadi kita nggak berubah harga. Soal nanti hari ini harganya ayam geprek 10.000, besok jadi 11.000, mengikuti harga ayam ya repot juga. Terus kalau misalnya ada pesanan yang banyak banget gitu, tiba-tiba kita nanti kehabisan gara-gara kita susah untuk cari stoknya misalkan. Kalau udah ada pemasoknya udah enak, tinggal hubungi mereka. Oke, good. Terus ini apa kaitannya, bagaimana logikanya ikatan pendiri dan ini bahasa Inggrisnya apa ini? Human capital. Ikatan pendiri ini kamu artiin dari apa? Ikatan pendiri itu dari vendor founder human capital. Founder ICE and human capital as determinant. Oh, baiklah. Ya. Oke. Agak bingung Bu ngartiinnya. Iya, baiklah. Ini maksudnya apa? Penentunya itu adalah sumber daya dan juga founder ties atau kamu bilang tadi apa, ikatan pendiri. Bagaimana itu bisa sebagai penentu? Kalau di hipotesis satu di sini disebutkan bahwa sebuah organisasi baru dan mitra potensial itu lebih mungkin membentuk ikatan baru jika mereka sudah terhubung melalui ikatan langsung dengan pendirinya. Mungkin ikatan langsung itu mungkin secara personal gitu memang sudah memiliki hubungan baik mungkin ya Bu ya sama mitranya. Gitu nggak Bu? Maksudnya logikanya gimana? Kan mesti logika itu diceritain di bagian di bagian ininya pembentukan hipotesisnya. Itu kan ada logikanya di situ. Jadi
di sini kemampuan organisasi untuk membentuk ikatan ini itu dibatasi oleh daya tariknya terhadap mitra potensial. Oleh karena itu, organisasi yang kekurangan sumber daya yang mereka inginkan itu seringkali terbatas kemampuannya untuk membentuk ikatan daripada organisasi dengan sumber daya yang unik. Mungkin maksudnya organisasi yang sebenarnya mereka sumber dayanya itu belum banyak, itu mereka sumber daya dan networking-nya mereka belum bagus, mungkin mereka agak sulit ya Bu untuk bermitra atau berkolaborasi dengan organisasi lain mungkin yang punya sumber daya lebih. Jadi karena mereka kayak belum punya sesuatu value yang akan mereka unggulkan gitu loh Bu daripada mitra yang punya sumber daya yang lebih gitu Bu. Mungkin ini maksudnya gini, ketika apa ya, atau mungkin barangkali temennya yang lain bisa nggak menjelaskan ini maknanya apa? Mungkin kalau menurut saya venture founder human capital itu kayak pendiri organisasi atau perusahaan. Ya, jadi dia pendiri organisasinya itu. Biasanya kenapa itu? Kenapa dia yang bisa menentukan? Ya kan? Jadi ini tuh maknanya adalah pendiri organisasi itu bisa menentukan arah organisasi itu mau dibawa kemana, membentuk ikatan networknya seperti itu. Oke, silahkan. Ya, karena mempunyai human capital yang baik, misalnya kalau venture foundernya itu Bob Sadino, mungkin lebih mudah untuk menarik kerjasama dengan organisasi lain karena Bob Sadino sendiri sudah mempunyai nama, atau organisasi-organisasi lain juga percaya mungkin dengan sebuah vendor baru yang dibangun Bob Sadino itu akan berhasil gitu. Oke, good Ahmad. Oke, jadi di sini itu biasanya kalau untuk sebuah organisasi baru itu biasanya mereka akan terkait itu dengan foundernya yang dirikan itu siapa sih, gitu kan? Yang dirikan organisasi itu biasanya yang akan menentukan bagaimana inovasinya nanti, bagaimana ini organisasi mau dibawa arahnya kemana. Jadi bisa dilihat dari sini, resources such as technical innovation, product development, capabilities, and access to customer are difficult to evaluate quickly and accurately without actual forming a tie. Jadi di sini biasanya overall, when selecting among many potential partners who may provide similar resources, organizations are more likely to select the potential partner for whom there is less uncertainty about whether the network tie will produce the desired benefit. Jadi biasanya di sini terkait sama itu tadi, untuk menghindari ketidakpastian gitu, untuk menghindari ketidakpastian yang seperti itu, mereka akan lebih kita lihat aja siapa yang ini tuh di bawah siapa sih, yang organisir itu siapa sih, yang melakukan ini siapa. Jadi biasanya pendiri itu akan lebih bisa mencari partner kerjanya, kemudian dia akan lebih bisa menentukan seperti apa nanti organisasi ini akan jalan. Maka terus hipotesis satunya itu dinyatakan seperti itu, sebuah organisasi baru dan organisasi mitra potensial lebih mungkin untuk membentuk ikatan jika mereka sudah terhubung melalui ikatan langsung dengan pendirinya. Jelas ya, Farah? Berarti yang dimaksud ikatan langsung itu dari si pendirinya ya Bu ya? Biasanya kan kayak gitu tuh, kayak yang disampaikan contohnya kayak Ahmad itu loh. Kalau misalnya contohnya boleh Bu. Soalnya Dino ganti contoh boleh. Oh ya, ganti contoh. Sandiaga Uno Bu, jangan Bob Sadino karena Bob Sadino sudah almarhum kan jadi. Oh ya. Oke, jadi misalnya kayak gitu tuh.
kan lihat-lihat pendirinya toh. Kalau misalnya pendirinya itu oh yang seperti itu dia pasti terpercaya, hanya orang yang mau berminat untuk melakukan. Kemudian kalau misalnya orangnya itu pendirinya itu dia kan yang punya kayak kalau UKM deh. Kalau UKM itu kan berarti nanti yang akan menentukan arah UKM-nya itu kan adalah pendirinya. Gitu. Jadi pendirinya dan juga bagaimana mereka punya sumber daya itu kan mereka awalnya itu akan berasal dari apa yang disampaikan oleh si pendirinya. Jadi ya yang apa ya yang arah kebijakannya semua itu ya karena pendirinya itu tadi. Gitu. Berarti ikatan langsung tuh lebih ke kayak track record sama reputasi dari si pendirinya gitu ya Bu, bagaimana image-nya dia di bisa seperti itu. Kemudian juga pendirinya itu juga nanti yang akan menentukan toh biasanya Farah kalau mau bergabung dengan siapa gitu juga kan biasanya kan karena pendirinya yang dia memutuskan seperti itu. Berarti kan ikatan pendiri dan human capital dan juga keterbatasan sumber dayanya, dia punya sumber daya yang seperti ini kalau dia mau misalnya UKM lah, kalau UKM itu belum terkenal, terus dia mau tiba-tiba minta kerjasama, orang kan juga agak, loh, apa lu? Gitu kan, jadi harus dilihat dulu apakah benar memang yang ngelola itu ini, oh punyanya si ini toh, oh, kalau saya udah kenal, terus udah kenal sama orang yang punya, gitu kan, terus oh oke lah, ini punyanya Farah, saya mau kerjasama, tapi kalau saya nggak kenal ini siapa, tiba-tiba dia mau melakukan kerjasama kan nggak mau, gitu loh. Jelas ya Farah? jelas Bu. Tapi maksudnya ikatan di sini tuh nggak harus kenal secara personal kan Bu, cuman enggak, setidaknya kan dia paham gitu, dia tahu gitu. Dia tahu orangnya seperti apa orangnya misalnya. At least kan saya tahu Farah, oh Farah pernah di kelas saya seperti ini. Oke, kalau Farah ngajak kerjasama misalnya, ya kemungkinan besar akan saya ACC daripada orang yang nggak saya kenal tiba-tiba terus ngajak mau kerjasama ya Bu. Nanti kan saya jadi curiga malahan. Paham ya? Oke, next hipotesis 2-nya. hipotesis pada penelitian sebelumnya menemukan bahwa organisasi yang sudah mapan menunjukkan kecenderungan kuat untuk membentuk ikatan dengan organisasi lain yang memiliki ikatan dengan mitra sebelumnya dan tentang siapa mereka dapat memperoleh informasi secara tidak langsung. Nah, di hipotesis 2 ini nanti akan lebih ditekankan pada ikatan yang tidak langsung. Kalau di hipotesis 1 tadi kan ikatan langsungnya. Nah, ketika terhubung melalui ikatan tidak langsung dari pendirinya, organisasi baru dan mitra potensial ini masing-masing akan memiliki inisiatif yang baik untuk mewakili organisasi mereka sendiri dan untuk menyumbangkan sumber daya yang mereka miliki sehingga mereka dapat bersinergi. Nah, membuat secara keseluruhan karena manfaat hubungan tidak langsung ini mengurangi ketidakpastian dan juga meningkatkan legitimasi dan disiplin yang lebih besar, organisasi baru cenderung membentuk ikatan dengan organisasi yang pendirinya memiliki ikatan tidak langsung. Nah, di sini agak ini sih Bu, maksudnya berarti di sini maksudnya ikatan tidak langsung tuh karena sebelumnya belum mengenal pendirinya ya Bu ya? Dia nggak kenal pendirinya, dia tahu organisasinya itu lebih maju, ya kan? Organisasinya itu lebih baik gitu. Misalnya aja kayak perusahaan apa ya, barangkali yang kita sudah tahu, oh pemilik misalnya gini, kita nggak kenal kan sama pemilik Ruben Onsu itu misalnya kita nggak kenal. Tapi kalau kita misalnya sama-sama bergerak dalam bidang makanan, kemudian kita minta menggandeng mereka untuk
mau melakukan kerjasama walaupun kita nggak kenal, kalau mereka mau atau mereka yang minta kerjasama dengan kita kan kita pasti mau gitu. Padahal kita kan nggak punya ikatan langsung dengan dia, tapi kan dia orang yang sudah terkenal bisa mengelola misalnya seperti itu, sehingga kan ikatan tidak langsung yang seperti itu kan bisa juga membentuk ikatan baru tadi gitu. Jadi a new organization and potential partner are more likely to form a new tie if they are already connected through a founder indirect tie. Jadi untuk yang ikatan tidak langsungnya mungkin bisa dilihat dari yang alinea pertama aja kan udah kelihatan. Established organization, jadi organisasi yang sudah established exhibit a strong tendency to form ties with other organization with whom their prior partner have ties and so about whom they are indirectly acquire information. Jadi biasanya untuk organisasi-organisasi yang sudah established, yang sudah berdiri gitu, yang sudah mapan gitu kan, bahasa Indonesia yang sudah mapan, organisasi yang sudah mapan itu biasanya kan terus lihat gitu, oh misalnya dulu mereka pernah berhubungan dengan siapa sih, oh berarti kita misalnya Ruben Onsu itu pernah punya kerjasama dengan UKM-nya Siska gitu. Kita nggak kenal sama Siska, tapi Siska itu sudah pernah kerjasama sama dia. Nah, maka kemudian kan Farhan juga akan mau kerjasama dengan Siska gitu, karena Siska sudah pernah kerjasama sama si Ruben Onsu. Oh, berarti nanti pasti dia udah pernah diajari caranya bikin ayam geprek yang enak misalnya. Nah, kita kan terus bisa mengadakan kerjasama itu tidak secara langsung dengan Ruben Onsu, bisa lewat Siska itu tadi, karena Siska sudah pernah lakukan, gitu kan juga bisa seperti itu. Maksudnya kayak gitu. Paham ya? Jelas ya, Farah? Jelas, Bu. Jelas. Terima kasih, Bu. Oke. Lanjut. Sebagai alternatif untuk ikatan atau gimana, Bu? Masih, Bu. Banyak soalnya. Oh, baiklah. Oke, bunyinya apa? Iya. Sebagai alternatif untuk ikatan jaringan, di sini sinyal kualitas, membahas tentang sinyal kualitas. Sinyal kualitas ini merupakan mekanisme lain yang lebih kuat dan dapat mengurangi ketidakpastian organisasi yang mungkin dimiliki oleh calon mitra tentang organisasi mereka. Nah, sinyal seperti status organisasinya, kemudian koneksi yang pernah mereka jalani, kemudian bagaimana tim manajemen puncaknya dan anggota-anggota yang ada di dalam organisasi, itu semua memungkinkan mitra potensial untuk menyimpulkan kualitas organisasi dari sumber dayanya. Mungkin di sini sinyal kualitas itu dilihat dari internal organisasi ya, Bu ya, seperti timnya seperti apa, mungkin sumber daya mereka seperti apa, track record-nya seperti apa, begitu. Nah, salah satu sinyal yang berpengaruh dalam pembentukan ikatan antar organisasi adalah status organisasi yang ditentukan oleh mitra jaringan sebelumnya. Mungkin di sini status organisasi yang dimaksud mungkin kayak yang tadi Ibu jelasin, yang mungkin Geprek Bensus pernah kerjasama dengan perusahaan yang Siska, mungkin kayak gitu. Jadi track record yang sebelumnya baik itu mungkin baik dan statusnya pun juga sudah mapan, mungkin itu menjadi salah satu sinyal yang bagus buat nantinya kerjasama dengan mitra potensial lainnya. Di sini status tidak hanya menunjukkan kualitas dan legitimasi suatu organisasi, tetapi juga menunjukkan manfaat sosial yang mungkin diharapkan berkaitan dengan meningkatkan atau menurunkan statusnya sendiri. Mungkin dengan kita bekerja sama dengan organisasi yang statusnya jauh lebih baik, mungkin status organisasi kita juga mungkin citranya akan lebih baik. Di sini hipotesis 3 berbunyi sebuah organisasi baru dan organisasi mitra potensial lebih mungkin untuk membentuk ikatan baru jika organisasi baru dengan sumber daya manusia pendiri yang lebih mirip dengan status organisasi mitra. Mungkin
Maksudnya itu dengan mereka akan bekerja sama ketika mereka memiliki kesamaan ini ya Bu ya, kesamaan status, kemudian apa itu namanya, usaha barangkali, kemudian kesamaan visi misi barangkali kan bisa juga, yang kemudian mereka mau diajak untuk kerjasama. untuk saling melengkapi berarti kayak kalau misalnya yang satu punya teknologi inovasi inovasi teknologinya, barangkali yang satu dia kuat di pemasarannya, terus mereka mau gabung misalnya seperti itu. Bisa jadi kan? Mungkin kayak ini ya Bu ya, kalau yang bergabung itu ini Bu apa Primagama tuh loh Bu yang bimbel itu kan sekarang bergabung sama Zenius yang bimbel online, mungkin itu bisa jadi contoh ya Bu ya, kayak mungkin Primagama kan lebih ke konvensional, kemudian Zenius itu kan lebih ke bimbel yang kekinian, mungkin mereka bergabung barangkali, jadi punya pangsa pasarnya bisa jauh lebih besar, kan, ketika mereka mau bergabung gitu, melakukan penyatuan usaha gitu. Ternyata nanti dia bisa dapat gimana caranya membuat presentasi yang menarik. Jadi nggak hanya monoton ketemu di kelas, orang yang mungkin di Primagama kan sudah biasa di kelas, kalau kayak saya gitu misalnya disuruh bikin konten-konten video untuk kalian kuliah, ngajar kalian itu lewat bikin video, males banget, ya kan? Nah, mungkin seperti ini biar bisa lebih banyak menjangkau pasarnya, ya dia bisa jadi terus kerjasama sama Zenius yang biasa melakukan online itu untuk meraih pangsa pasar yang memang lebih baik lagi, itu lebih besar lagi. Mungkin maksudnya ruang guru ya. Maksudnya kalau saya Zenius itu aplikasi investasi gitu. Apa tapi mau yang dicontohkan para itu? Zenius ada juga sih Mas yang bimbel online, ruang guru. Oh iya, Primagama itu sama ruang guru, tapi Zenius ada juga Bu bimbel online juga. Kayaknya saya juga pernah dengan Zenius, bukan terkait sama bimbel online gitu. Terus apalagi ya, aplikasi untuk anak-anak sekolah itu kayaknya. Karena kan dulu anak saya juga pernah ditawari macam-macam kayak intinya sih itulah, kayak ruang guru, kayak itu tadi sepertinya Zenius juga ada yang terkait dengan bimbel online. Nah, itu intinya bahwa mereka itu mengadakan kolaborasi itu karena mereka punya visi yang sama, yaitu untuk bisa dapat pemasaran terkait pendidikan yang gimana caranya bisa meraih orang yang mau les di situ tuh jadi banyak. Oke, terima kasih Bu. Nah, kita masuk ke hipotesis 4. Di sini membahas tentang prestasi dari organisasi. Prestasi di sini prestasi mencerminkan bagaimana organisasi memiliki perilaku dan pencapaian yang baru-baru ini dilakukan. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencapaian organisasi yang mapan mempengaruhi jumlah ikatan yang dibentuk organisasi dan kecepatannya dengan mana mereka dibentuk. Nah, status organisasi dan sumber daya mereka serta pencapaian organisasi adalah atribut posisi yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat suatu organisasi relatif terhadap organisasi lain dalam populasi yang sama. Mungkin bahasamu ini soalnya terlalu Google Translate banget ini kayaknya, right? Kan kalau bikin PPT itu pakai bahasamu sendiri aja lebih enak mungkin untuk dibaca, lebih enak untuk dijelaskan daripada pakai bahasa Google ini. Kita tidak mumet maksudnya. Iya Bu, saya agak bingung juga Bu intinya tuh kalimatnya. Nah, di sini mungkin di hipotesis 4 ini mungkin lebih menitik beratkan pada prestasi yang sudah dicapai
dicapai dari prestasi di sini. Apakah yang dimaksud dengan prestasi di organisasi ini? Organizational accomplishment. Ya kan, kamu ngartinya kan dari organizational accomplishment, right? mungkin seperti kayak dia merilis produk-produk inovatif, terus menerima penghargaan mungkin sebagai best perusahaan apa gitu, mungkin itu yang dimaksud prestasi di situ. Mungkin lebih ke arah itu ya Bu ya. Ya. Apa yang sudah maksudnya di sini itu apa yang pencapaian yang sudah pernah mereka dapatkan gitu. Jadinya misalnya unggul di bidang apa kayak tadi kalau kamu kasih contoh dulu. Ini organisasi apa tadi itu Bimbel Genius itu dia lebih banyak bisa eksplor terkait ngajar yang baik secara online yang bisa menarik. Nah, kemudian dia punya pesertanya banyak atau mungkin ruang guru sudah punya pesertanya banyak. Terus kalau yang seperti itu kan terus dia jadi lebih menarik untuk bisa dijadikan partner untuk kerjasama. Berarti kan ketika sebuah organisasi ini dia punya sebuah prestasi atau pencapaian, maka kemudian orang itu sudah akan tertarik untuk kerjasama dengan dirinya. Maka di sini kan prestasi organisasi itulah sebagai penentu untuk dia membentuk sebuah ikatan jaringan. Paham ya? Paham ya? Jadi, bikin kalimatnya besok jangan kayak gini ya, mumet saya bacanya. Oke, Bu. Saya juga pusing bacanya. Ya, makanya kamu sendiri aja pusing, apalagi teman-teman yang lain yang kamu jelasin, tambah pusing lagi. Kalau yang kelima, apalagi nih yang jadi penentu untuk membentuk ikatan tadi? Waktu dan hubungan antara sejarah dari pendiri organisasi dan prestasi organisasi. Jadi pada awalnya organisasi baru itu akan kekurangan pencapaian mungkin karena organisasi baru itu kan masih baru, masih banyak networkingnya sampai pada saat untuk mencapai apa yang mereka harapkan. Jadi mitra potensial itu cenderung menilai organisasi baru berdasarkan ikatan dan sumber daya dari pendirinya. Jadi mungkin organisasi mitra potensial itu mungkin memilih organisasi baru itu berdasarkan ikatan dari pendirinya, misalnya melihat organisasi ini ternyata misalnya punya Ruben Onsu atau punya Sandiaga Uno mungkin seperti itu, dan melihat bagaimana sih sumber daya yang mereka miliki itu bagus gitu dari orang-orangnya, bagaimana mereka berinovasi, bagaimana mereka memasarkan produknya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, organisasi baru diharapkan untuk mencapai pada titik tertentu dan atau tidak mencapai. Jadi menilai potensi masa depan dengan legitimasi yang ada. Jadi kelima di sini berbunyi seiring bertambahnya usia organisasi baru, ikatan pendiri dan human capital yang dimiliki akan memiliki pengaruh yang berkurang. Nah, saya agak bingung maksudnya memiliki pengaruh yang berkurang terhadap organisasi mitra potensial mana yang kemudian akan berikatan dengannya. As a new organization ages, karena organisasi baru itu umurnya kan masih sedikit, masih belum punya pengalaman, ceritanya gitu ya kan. It's founder ties and human capital. Jadi founder ties dan human capital tadi will have a reduced influence on which potential partner is likely to form ties with. Jadi kalau yang organisasi yang baru itu tadi, maka ikatan founder sama human capitalnya itu bukan jadi utamanya gitu loh. Jadi yang akan ngajak kerjasama itu bukan karena ada ikatan foundernya. Jadi kalau untuk yang organisasi yang baru itu kan dia masih
masih apa ya, masih Minim. masih usianya masih minim, karena bahasa Inggrisnya itu bunyinya gini, as a new organization ages, its founders size and human capital will have a reduced influence on it. Jadi nggak punya pengaruhnya, itu lebih kecil gitu maksudnya. Pengaruhnya lebih kecil untuk bisa menjalin hubungan kerjasama gitu. Jadi kalau mereka mungkin lebih menekankan pada faktor yang lain kalau dengan yang organisasi yang baru. Mungkin seperti itu kalau pendapat saya. Barangkali ada yang lain yang bisa. Iya, barangkali ada yang lain. Ada yang ini. Nanti mungkin kalau dia sudah kerja di perusahaan yang besar itu, yang sudah jadi perusahaan yang punya kompetensi, accomplishment itu tadi, akhirnya kan accomplishment-nya yang akan berpengaruh gitu, bukan lagi pada ikatan foundernya itu tadi. Jelas ya, jadi hipotesis 5-nya tuh bunyinya kayak gitu. Nanti kalau udah lama-lama, kalau yang baru itu kan mungkin, kalau yang tadi kayak hipotesis 1, kalau yang baru mau membentuk ikatan itu dia masih lihat siapa toh yang ininya, siapa toh yang usahanya punya siapa gitu. Nah kemudian kan setelah berjalan waktu itu kan dia terus enggak itu lagi gitu yang jadi daya tariknya itu bukan lagi ikatan foundernya itu, tapi kan lebih pada dia bisanya apa sih, kayak yang tadi sampelnya jadi tadi itu kan mungkin bukan karena foundernya lagi, karena mungkin kan dia sudah beberapa waktu, kayak ruang guru kan tadi, ruang guru itu kan sudah beberapa saat ternyata kan ya untuk yang masa COVID ini ternyata efektif ya, ruang guru itu banyak diminati ya, berarti kan itu sudah pada accomplishment-nya, kan lagi dilihat pada foundernya siapa gitu. Tidak lagi ke situ lihatnya, tetapi lihatnya sudah pada ininya, accomplishment-nya. Jadi kan terus akan menurun itu tadi loh, yang berkurang itu tadi. Jadi untuk yang faktor untuk founder itu jadi udah nggak berpengaruh gitu. Yang lebih berpengaruh adalah mungkin pencapaiannya. Jelas ya. Yang lain bisa paham ya. Yang lain bisa paham ya. Kalau mau nanya begitu. Boleh silakan Ahmad. Itu berarti tetap ada pengaruh venture foundernya sama income capital itu. Untuk di awal kan kayak hipotesis 1 tadi Mas, kalau hipotesis 1 kan itu lebih pada foundernya, ya kan, awal-awal mereka seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu kan udah nggak itu lagi. Yang jadi masalahnya itu yang jadi penentunya untuk mereka mau bekerja sama itu kan bukan lagi foundernya. Masalahnya tadi itu kan terus nggak dilihat lagi siapa tahu yang menemukan ruang guru, siapa tahu yang pilih ruang guru, kan mereka udah nggak itu lagi tatarannya udah ruang guru itu mereka punya accomplishment apa sih? Oh mereka punya accomplishment ini. Saya mau bekerja sama dia bukan karena pendirinya siapa, tapi lebih pada dia itu bisa apa, kelebihannya dia itu apa. Makanya saya mau kerja sama dia gitu. Paham ya? Kalau misalnya dari awal emang nggak ada vendor founder size atau human capital, tapi organisasi itu berkembang terus dia bisa accomplish sesuatu, itu berpengaruh juga di hipotesis 5-nya. Itu hipotesis 4 ya kan? Itu hipotesis 4. Hipotesis 4 tadi kan bunyinya gitu. Ketika dia punya accomplishment, nggak usah berpikir founder dan sebagainya. Accomplishment itu yang nanti akan jadi penentu seseorang UKM atau apalah organisasi itu untuk mau diajakin kerjasama sama orang lain gitu. Nah yang kelima itu kalau seiring dengan berjalannya waktu nanti founder price itu jadi tidak berpengaruh lagi. Jadi itu sejalan sama hipotesis 4-nya dan sejalan sama hipotesis 1-nya tadi. Paham ya? Paham. Oke.
Ada lagi? Jelas ya, Mak? Ya jelas Bu, saya nggak tahu ada hipotesis. Oke. Terus hipotesis 6-nya ada 2 ya kan? 6A dan 6B. Ada 3. Oh, ada 6C barang ya? Iya. Oh, baiklah. Jadi di sini masuk ke hipotesis 6 itu membahas tentang konsekuensi dari posisi awal organisasi. Begitu sebuah organisasi baru membentuk ikatan pertamanya, ia akan memperoleh posisi jaringan awal, dan posisi jaringan awal ini akan memiliki pengaruh kuat pada pembentukan ikatan jaringan selanjutnya. Jadi di sini mungkin lebih menitikkan jaringan networking awal yang mereka sudah lakukan, mungkin lebih lihat track recordnya, kemudian hal tersebut itu akan berpengaruh pada ikatan jaringan yang selanjutnya mungkin akan mereka bentuk dengan organisasi-organisasi lainnya. Ikatan hipotesis 5 itu hipotesis 6A itu bunyinya setelah organisasi baru membentuk ikatan awalnya, pembentukan ikatan selanjutnya akan bergantung pada ikatan langsung yang dikembangkan oleh organisasi. Ini agak mirip sama ini ya Bu ya, hipotesis yang awal. Enggak ada no. Ini kan dia baru cerita bahwa Ini setelah berarti ya Bu ya? sudah Setelah membangun ikatan. Sudah membangun ikatan dengan organisasi sebelumnya, maka kemudian ikatan yang berikutnya itu akan mengikuti dari awal tadi kan, mengikuti dari ikatan yang pertama tadi. Betul toh? Berarti hipotesis 6 itu lebih membahas tentang yang hipotesis 1 sampai 5 sebelumnya tadi kan membahas dari sebelum mereka membentuk ikatan ya Bu ya. Kalau di hipotesis 6 itu lebih ke setelah mereka sudah membangun ikatan berarti ya Bu ya. Yang berikutnya mengikuti yang kemarin nanti loh. Paham? Jadi yang membentuk ikatan berikutnya itu akan mengikuti ikatan yang kemarin. 6A artinya gitu toh. Terus selanjutnya, melalui posisi jaringan awalnya, sebuah organisasi baru juga cenderung mengembangkan ikatan tidak langsung. Ikatan tidak langsung tersebut dapat memberikan akses ke informasi istimewa yang sama seperti ikatan langsung yang sudah dikembangkan, karena mitra yang menghubungkan organisasi baru dan mitra potensial mungkin bersedia untuk berbagi informasi. Sehingga hipotesis 6B berbunyi setelah organisasi baru membentuk ikatan awalnya, pembentukan ikatan selanjutnya akan bergantung pada ikatan tidak langsung yang dikembangkan oleh organisasi. yang tadi Yang ikatan memberikan informasi istimewa itu gimana Bu? Memberikan akses informasi istimewa. jadi itu kan misalnya kayak yang saya contohkan kayak Siska tadi itu loh. Ketika nanti Siska awalnya sudah punya hubungan dengan geprek tadi, geprek Bensu tadi. Nah, kemudian kamu kan mau bergabung kan selanjutnya, berarti ikatan selanjutnya kan itu mau bergabung dengan Siska karena indirect itu tadi. Nah, mungkin disebabkan karena apa? Karena dia punya sesuatu yang bagaimana caranya membuat geprek itu jadi tetap crispy misalnya, walaupun sudah ditaruh di ruangan berjam-jam gitu biasanya. Ayam itu kalau udah digoreng udah nggak crispy lagi, ini tetap crispy loh, kenapa ya? Kan ada rahasia di situ. Nah, maka di situ ada sesuatu yang bisa kita dapatkan ketika kita itu yang tadi, walaupun ikatannya itu indirect. Kalau yang tadi kan direct, ikatan yang langsung, ya kan? Ini kan yang tidak langsungnya. Jadi hampir sama 6A sama 6B, cuman kalau 6A itu yang direct, yang 6B yang indirect.
Kemudian masuk ke hipotesis yang terakhir, yaitu tulisan C. Sini posisi jaringan awal organisasi baru juga akan memberikan posisi status pada organisasi baru. Status yang dikembangkan ini yang diperoleh melalui sejarah organisasi itu sendiri tentang afiliasi jaringan sebelumnya dan akan ditafsirkan sebagai tanda yang lebih baik. Nah, akhir dari potensi masa depan organisasi baru daripada ikatan para pendirinya dan kata-kata yang mereka capai baru-baru ini menunjukkan kualitas sumber daya dan saran yang diterima organisasi baru dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, mitra potensial juga cenderung mempertimbangkan status yang dikembangkan ini sebagai indikator yang baik sebagai legitimasi organisasi baru karena status yang dikembangkan ini mewakili dukungan dari organisasi baru itu sendiri. Sehingga hipotesis ini berbunyi setelah organisasi baru membentuk ikatan awalnya, pembentukan ikatan selanjutnya akan tergantung pada status organisasi yang dikembangkan. Ya, jadi bukan lagi pada ikatan, ya kan? Yang berikutnya itu dia mau kerjasamanya karena apa? Karena status organisasinya. Mungkin karena organisasinya itu sudah punya karyawan yang terlatih, dia sudah punya manajemen yang baik, maka kemudian dia mau kerjasama, gitu. Jadi tidak lagi melihat punya siapa. Tidak lagi kamu pernah berkaitan dengan perusahaannya punya siapa, itu enggak. Tapi karena memang usahanya itu sudah bagus gitu. Ya yang kemarin yang diajak kerjasama itu. Jadi ikatan berikutnya itu lebih melihat pada status organisasinya. Baik, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Husni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afika. Saya Husni Baharudin akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang metode. Nah, di sini metode yang ini yaitu menggunakan sampel dan sumber data. Datanya sendiri diambil dari populasi potensi ikatan investasi awal untuk usaha keamanan internet dan investasi profesional antara tahun 2000 dan 2005. Sampel penelitiannya ada dua, yaitu sampel primer dan sampel sekunder. Sampel primer sendiri di sini untuk mengurangi hipotesis terkait dan posisi kerja bersiawal investasi potensialnya di masing-masing usaha pada fokus pertama terjadi putaran. Demikian pula sampel sekunder untuk hipotesis terkait dan dengan konsekuensi dari posisi kerja bersiawal investor memilih populasi potensial pada ikatan investasi. Kemudian fokus pada Bu, sampel primer itu yang seperti apa? Sampel sekunder itu yang kayak apa maksudnya di sini? Sampel primer itu lebih kepada data yang bisa kita dapatkan dengan beberapa cara, misalnya peneliti membagikan kuesioner atau mungkin dengan wawancara langsung. Itu untuk data primernya. Kalau untuk sampel primernya itu Bu. Kalau untuk sampel sebenarnya sendiri mungkin kepada data yang diambil melalui peneliti langsung ke lapangan dan meneliti langsung. Iya Bu. Kalau untuk sampel sekunder itu yang kayak apa Bu? Sampel sekunder itu yang penelitiannya mengambil ini melalui peneliti datang langsung ke lapangan dan meneliti. Berarti sama itu penggunaannya kuesioner. Ya, kuesioner. Kalau kuesioner mungkin dengan yang tadi data primernya. Ya,
semuanya data primer. Jadi dua-duanya ini kan dia menggunakan data primer dengan melakukan apa sih? Data primernya itu melakukan di sini peneliti mengambil data primernya dengan melakukan menguji hipotesis terkait dengan posisi kerja versi awal dengan melihat investasi potensial di masing-masing usaha. Caranya gimana? Di sini mungkin peneliti setelah menguji data dari penelitian ini, caranya dia dapat data gimana? Membagikan kuesioner, Ibu. Iya kah? Di bagian mana itu dia bilang bagi kuesioner? Gimana dia bilang bagikan kuesioner? Di sini tidak dijelaskan bahwa peneliti membagi kuesioner, hanya berpendapat bahwa ya karena dia pakai kuesioner. Iya, mohon maaf Ibu. Jadi dia pakai apa, Bu? Ini kalau dari penelitian ini sampel datanya ada data primer dan sekunder itu, Ibu. Sampel datanya dipilih hipotesisnya terkait posisi kerja awal, investasi potensialnya itu dari sampel primernya. Dia bagi sampel jadi dua, sampel primer sama sampel sekunder. Tapi caranya dia dapat data. Bagaimana cara dia bisa dapat data? Dari penelitian ini tidak disebutkan. Ada, Bu, ada. Mungkin dari interview 21 founder bisnis yang keamanan itu. Jadi dia itu dengan interview, dia wawancara di situ ada kan di dalam penelitiannya ini di bagian halaman berapa ini ya? I supplement this quantitative data. Bagaimana saya baca ya? Ada dengan menggunakan interview. Metode halaman berapa ini? Metode sampel analysis. Kan ada primary and secondary. Nah, kemudian dia bilang di situ dia melakukan interview. I supplemented this quantitative data with semi-structured field interviews. Berarti dia melakukan field interview dengan 21 informan who were the founder or investor of 9 venture in the internet security industry. Jadi dia melakukan interview untuk I use this interview to better understand the context of the study and to improve the accuracy and appropriateness of the measurement. Jadi dia menggunakannya itu adalah penelitiannya itu walaupun dia kuantitatif, tapi kuantitatifnya itu dia interview wawancara yang semi terstruktur. Jadi mungkin ada kuesionernya yang dia tanyakan item-item pertanyaannya, tapi barangkali ada juga yang dia tidak yang dia tanyakan mungkin ada yang tidak dalam kuesioner. Tidak dalam daftar pertanyaan itu ada mungkin yang kemudian dia bilang semi terstruktur. Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya next Mbak. Diskusi ini fokus pada ikatan investasi. Peneliti fokus pada ikatan investasi karena beberapa alasan. Yang pertama, di
dibentuk oleh usaha teknologi tinggi seperti usaha keamanan internet. Nah, di sini peneliti menilai bahwa para investor memilih usaha industri keamanan internet untuk mengembangkan produk perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan jaringan komputer dari intrusi oleh peretas, virus, dan spam. Tujuannya di sini lebih untuk mengamankan layanan transaksi ketika mereka melakukan transaksi. Sini seperti contohnya yang bisa saya contohkan di sini, beberapa hari yang lalu saya membaca berita tentang peretasan rekening, mungkin seperti itu, atau lebih kepada pembobolan rekening secara online atau disebut seperti sistem phishing yang dilakukan oleh para hacker saat ini. Kejahatan hacker yaitu mereka menggunakan link yang secara langsung terhubung dengan chat pada WhatsApp, dan dari link itu mereka menghubungkan chatnya langsung pada chat WhatsApp tersebut, dan mereka akan memberikan arahan kepada orang yang mengklik link tersebut untuk mengisi form. Di situ formnya sudah dibuat oleh hackernya yang sudah terlink dengan, mungkin kalau biasanya kita menggunakan mobile banking, biasanya pada saat korban menggunakan mobile banking itu link itu akan ketika diklik diisi sesuai arahannya hacker itu, mereka akan diminta kode OTP-nya. OTP-nya itu biasanya dikirim melalui chat WhatsApp atau tidak melalui SMS. Nah, ketika kode OTP itu diberi, itu secara langsung, secara otomatis uang daripada rekening korban itu akan terambil. Nah, ini yang mungkin ini oleh sebab ini mungkin keamanan internet sangat penting. Oh iya, tadi sebelum saya lupa, siapa yang tadi bilang kalau ini itu lewat interview? Mas Ahmad. Mas Ahmad, Bu. Oh, Mas Ahmad. Okay. Terima kasih, Bu. Ya, baik, Bu. Yang kedua, ikatan investasi penting karena meningkatkan kemungkinan usaha muda untuk memiliki akuisisi atau penawaran dana atau yang disebut IPO, dan memungkinkan penawaran rendah jika terjadi IPO. Penawaran yang dimaksud IPO di sini atau initial public offering, yaitu penawaran saham terbuka kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang akan go public, harus memenuhi syarat dan siap mengeluarkan biaya besar untuk hingga bisa mereka menjual investasi atau membeli saham tersebut. Nah, di sini contohnya, ketika investor mau berinvestasi, mereka lebih memilih kemungkinan usaha muda atau usaha baru untuk memiliki akuisisi atau penawaran perdana IPO, karena akuisisi atau proses pengambil alihan perusahaan dengan membeli bagian atau seluruh saham pada perusahaan pada saat IPO itu lebih mudah atau lebih menguntungkan, dan juga memungkinkan penawarannya lebih rendah sehingga dapat membuat investor mudah mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya di sini peneliti memilih industri keamanan internet karena ada beberapa alasan. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi peluang kewirausahaan dalam industri tidak memerlukan sumber daya keuangan yang luas. Usahanya dimulai oleh pendiri dan ini berarti yang pertama tadi itu kan kenapa dia berfokus pada investment price. Kenapa? Yang pertama, karena investment price itu typically first price formed by high technology vendors such as internet. Ini
punya peluang pasar yang tinggi. Kemudian yang kedua itu karena apa? Karena tadi dia milih yang single industry, keamanan internet. Karena apa? Karena untuk kontrak founder human capital dan accomplishment di single industry yaitu internet security itu lebih akurat, lebih bisa dibandingkan dan lebih jadi pengukuran yang konsisten gitu. Makanya dia terus milih kenapa kok tadi pakai ikatan yang terkait dengan investasi. Nah berikutnya itu sekarang kenapa kok security internet yang dipakai? Karena alasannya apa? Di sini pada penelitian ini keamanan internet itu lebih keamanan internet lebih mengamankan pada saat investor melakukan transaksi investasinya. Oh, first because identifying entrepreneurial opportunities within the industry doesn't require extensive financial resources. Ventures are started by founder with varying degrees of social and human capital. Jadi apa? Kenapa kok dia pakai industri internet security? Karena di sini mungkin peneliti pada penelitian ini keamanan internet perlu digunakan karena dalam suatu usaha itu untuk mengamankan usaha tersebut mereka seperti karena di industri itu dia tidak membutuhkan resources finansial, jadi sumber daya keuangannya itu nggak cukup besar, jadi dia lebih banyak mainnya di human capitalnya. Jadi kan kalau orang yang berkait dengan keamanan itu kan banyak karena orang-orang pintar ya kan, bukan karena keamanannya, karena keuangannya kuat kan, karena keuangannya, tetapi lebih pada human capitalnya, kan pada financial capitalnya. Maka terus dia milihnya security internet, industri security internet, karena salah satu itu nggak butuh keuangan yang besar, tapi lebih penekanan pada human capital. Karena apa? Karena kan tadi yang dibahas di depan itu kan dia mau mengukur tentang human capitalnya, bukan tentang financial capital. Nah, makanya di situ kalau kita pakai ini biasanya berasal dari berbagai orang gitu, berbagai pengetahuan. Orang yang jadi hacker itu karena dia pinter ngotak-atik internetnya, bukan karena kita punya memang sumber daya keuangan yang besar terus nanti gaji orang untuk jadi hacker, kan enggak. Karena memang dia pinter aja, dia main di situ bisa otak-atik, ternyata bisa bobol misalnya seperti itu. Yang kedua, kenapa kok dia pakai itu security internet? Karena ini untuk mempelajari usaha yang didirikan dalam periode 3 tahun. Dari tahun 2000 hingga tahun 2002, karena beberapa alasan. Pertama, memastikan bahwa berbagai periode investasi dimasukkan dalam masih kenapa kok dia milih yang industri security internet itu tadi? Karena sumber daya, bukan karena keuangannya. Daya manusianya yang ini. Yang kedua, penelitian ini juga terdiri dari sampel pendiri, di antaranya sumber dayanya yang tidak seperti di sini ada 54 yang memiliki pendiri yang pernah menjadi manajer dari perusahaan publik.
Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua. Yang kedua, pendiri biaya pengembangan. Yang apa? Anak-anak bantu sama yang membantu. Siapa ini? Siapa? Saya Bu Widya mencoba menjawab. Oke, silakan Widya. Bantu yang kayaknya masih bingung. Alasan keduanya mungkin dibedakan pada biaya pengembangan dan pemasaran produk awalnya ini masih rendah. Oke, jadi mereka akan lebih apa? Itu low initial product development and marketing cost. Jadi karena tadi yang disampaikan Widya, biaya pengembangan produk dan juga marketingnya itu relatif rendah, create menghasilkan natural varian in the timing of when internet security vendor choose to follow their first investment time. Jadi itu nanti untuk yang investment time-nya itu tadi itu loh. Jadi akan dengan biaya produksi dan juga marketing yang kecil, yang rendah itu tadi, kemudian akan menghasilkan varian di dalam timing pada saat mereka itu memilih untuk bergerak dalam bidang itu tadi apa internet security itu tadi, kemudian membentuk investment time-nya itu timing-nya lebih bisa dilihat gitu. Kalau kita pakai yang perusahaan security kan gitu. Terus yang ketiga apa? di sini hanya dua, Bu. Hah? Di sini Tiga. Oh. Tiga. ya, benar. Third, although initial product development costs are low in the industry, the eventual need to build an expensive enterprise sales force lead most venture in the industry ultimately to take equity investment. Ini yang ketiganya, alasannya apa jadinya? Tenaga penjualan perusahaan memberikan investasi ekuitasnya dan mendukung premis di sini peneliti mengidentifikasi hanya 13 usaha keamanan internet pada daftar peserta pada tahun 2000 sampai tahun 2005. Jadi di sini untuk ukur apanya? Mengukur tenaga penjualan pada perusahaan itu usaha di industri ini. Pada saat mengembalikan investasi ekuitasnya. Biaya pengembangan produk awal itu rendah di industri tersebut, kebutuhannya adalah untuk membangun tenaga penjualan perusahaan yang mahal untuk memimpin sebagian besar dari usaha di industri yang kemudian akan mengambil ekuitas investasi itu. Jadi ini itu mau mengukur yang investment price-nya itu tadi itu karena terkait dengan bukan pada biaya produknya gitu. Jadi dia lebih ada itu contohnya itu 13 internet security vendor tahun sekian saya dirilis for
meaning that their funded in US from tahun sekian had not yet taken an equity investment. Jadi mereka itu belum punya investasi modal equity investment gitu. Nah, maka kalau yang di sini mereka mau lihat yang size-nya itu karena apa? Bukan karena mereka punya modal yang besar gitu. Tapi mungkin karena sesuatu di sana, mungkin karena modalnya itu tadi gitu. Itu menjawab pertanyaan yang terkait itu tadi, yang terkait dengan hipotesisnya dia. Baik, memilih untuk memperoleh usaha yang didirikan dalam periode 3 tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2002. Karena beberapa alasan. Di sini yang pertama memastikan bahwa berbagai periode investasi dimasukkan dalam sampel termasuk gelombang.com. Ini kelanjutan berikutnya dan normalisasi investasi Ventura berikutnya. Di sini deregulasi dan izin tahun 2003. Yang kedua, periode yang lebih baru memudahkan untuk menemukan informasi yang akurat dan lengkap tentang usaha, terutama karena sejumlah situs internet yang mengarsipkan halaman web publik muncul pada periode ini. Akhirnya karena usaha mungkin membutuhkan beberapa tahun meningkatkan tataran pertama, peneliti mengecualikan usaha yang didirikan sejak tahun 2002 untuk bias pengambilan sampel. Selanjutnya, seperti disebutkan sebelumnya, sampel penelitian diambil dari populasi ikatan investasi potensial antara usaha keamanan internet yang didirikan di AS dari tahun 2000 hingga tahun 2002 dan investor profesional, karena setiap usaha menerima investasi hanya dari jumlah investor profesional. Maka peneliti menganalisis pembentukan ikatan dalam jaringan yang jarang. Pendekatan ini dapat meningkatkan bias finansial ke dalam hasil karena dua alasan. Yang pertama, pendekatan ini akan memperkenalkan autopalasi yang lebih besar karena setiap usaha di setiap investor akan dimasukkan dalam sampel beberapa kali. Yang kedua, menggunakan regresi logistik juga akan menghasilkan perkiraan yang bias karena pembentukan ikatan dalam jaringan yang jarang adalah peristiwa yang jarang terjadi dan regresi logistik reguler akan cenderung meremehkan faktor yang memprediksi hasil positif. Selanjutnya, pengukuran. Maaf Mbak, selanjutnya lagi. Ya, di sini ada pengukuran untuk langkah-langkah membangun pendiri. Peneliti ini memulai dengan mengumpulkan biografi pendiri dari versi asli yang dihasilkan dari situs web usaha. Yang pertama, peneliti menggunakan biografi para pendiri untuk menentukan hubungan langsung dan tidak langsung mereka. Yang kedua, peneliti mengukur ikatan langsung seorang pendiri sebelumnya telah mendirikan usaha di mana calon investor investasi untuk menentukan keberadaan ikatan langsung para pendirinya. Yang ketiga, mengukur ikatan tidak langsung pendiri dengan calon investor sebelumnya telah melakukan investasi bersama investasi profesional lainnya yang memiliki ikatan langsung dengan satu atau lebih pendiri usaha. Yang keempat yaitu peneliti mengukur model usaha manusia berusaha, mengukur 3 ukuran. Yang pertama, pendiri terdidik adalah indikasi dari kualitas mereka. Di sini dan peneliti mengukur model seorang kewirausahaan sebagai prestasi pendiri yang berkualitas. Karena lulusan dari universitas elit, baik sarjana maupun pasarjananya. Yang kedua, peneliti mengukur model kewirausahaan dengan apakah satu pendiri memiliki gelar sarjana yang relevan, yaitu magister atau PhD, baik dalam disiplin ilmu yang yaitu teknik ilmu atau teknik terkait.
karena pendidikan khusus semacam itu memungkinkan diri mengidentifikasi peluang teknis yang unik. Yang ketiga, karena usaha sebelumnya menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan mengidentifikasi peluang dan meluncurkan usaha. Selanjutnya, ini peneliti menggunakan 3 terpisah modal manusia manajerial yang juga dipilih berdasarkan wawancara investor dan literatur sebelumnya. Yang pertama, peneliti mengukur manajerial sumber daya manusia oleh apakah satu atau lebih diri pernah menjadi manajer di perusahaan pabrik, karena dipilih untuk posisi seperti itu menunjukkan meningkatkan keterampilan manajemennya, dan posisi itu sendiri memungkinkan lebih mengembangkan keterampilan tersebut. Yang kedua, peneliti mengukur modal manusia manajerial dengan apakah tim pendiri secara profesional beragam. Maksudnya ada pengalaman kerja bersama. Naik berikutnya. Maksudnya di sini adalah mungkin keragaman fungsional menunjukkan bahwa tim pendiri lebih mampu memimpin dan berkoordinasi secara fungsional dalam organisasinya. Metode statistik. Di sini peneliti menggunakan regresi logistik untuk memperkirakan kemungkinan. Logistik itu yang kayak apa? Logit itu pakai apa? Kenapa pakai logit? Kayak regresi logis itu karena variabel dependennya siapa? Ya itu variabel dependennya itu adalah variabel dependen itu variabel terikat. Variabel terikatnya kenapa kalau pakai logis itu? Saya jawab. Oke, silakan Sis. Variabel dependennya itu bersifat kategori yang nilainya itu 0 atau 1. That's right. Jadi karena dia itu variabel dependennya adalah dummy. Dan dari variabel itu kategori 1-0. Kalau dia apa tadi misalnya human capitalnya berapa misalkan punya human capital baik 1, enggak punya human capital baik 0, misalnya seperti itu. Jadi dia mengklasifikasikannya hanya 0-1 variabel dependennya. Maka kemudian pakainya logit. Terus next berikutnya. Lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam Bu dan teman-teman. Saya melanjutkan hasil presentasi kelompok ini. Sebelumnya saya mengatakan bahwa tidak mempelajari dengan request. Jumlahnya adalah teman-teman penelitian kuantitatif, jadi saya mengambil bahwa ada dari hasil penelitian saja. Ini kuantitatif tapi dia pakainya interview gitu. Iya. Dia korelasi. Oke, silakan. Silakan, Ahmad. Udah mulai lah. Gak selesai nanti kita. Ya, silakan. Itu di samping lain korelasi dari sampel utama dan variabel pertama yang digunakan bisnis, yaitu sebuah organisasi yang membangun relasi dengan organisasi lain atau bahkan mendapatkan investasi dari investor yang bonafit. Apabila sudah bermain langsung sudah tidak langsung sesuai hipotesis kedua, venture dengan investor atau organisasi lain sesuai namun hanya sedikit signifikan dalam model 4A, yaitu controlling for product account dan
dan signifikan dalam model PAID tahun perawat dan pengembangan dari tabel samping. Meskipun sudah ada hubungan tidak langsung antar organisasi menunjukkan belum ada dalam hipotesis dia dinamai diri usaha dan cabang sektor profesional akan membangun sebuah relasi jika sudah memiliki status kapital yang sama. Untuk menguji ini hipotesis ini penulis menggunakan dua variabel untuk mengukur kesamaan status kapital dan hasilnya positif di model 2 dan seluruh model. Dalam hipotesis dikatakan bahwa dengan siapa suatu usaha membentuk ikatan awal didorong oleh pencapaian organisasi. Untuk menguji hipotesis ini penulis menggunakan dua variabel, accomplishment product atau status accomplishment award sesuai dengan hipotesis tabel di atas menunjukkan hubungan koefisien untuk mendukung hipotesis tempat di model 3 dan model 4. Lanjut. Jadi dilihat dari hasil yang ini, hasil yang tabel 2 itu, dari logiknya, menurut modelnya, apa yang bisa kamu simpulkan dari situ? Saya simpulkan kamu belum menunjukkan regresi dari prediksi bahwa kemungkinan suatu usaha dan calon investor membentuk suatu ikatan investasi yang berkelanjutan. Model 1 pada tabel 2 merupakan variabel yang bisa dikontrol. Dalam hipotesis 1, 2, dan 3, penulis berargumen bahwa hubungan kapital dari pendiri sebuah organisasi mempunyai struktur signifikan dengan pihak mana sebuah organisasi akan bekerja sama. Model 2 menunjukkan bahwa pengaruh hubungan entrepreneur dan human capital condong akan membangun relasi atau kerjasama investasi dengan investor potensial atau organisasi bonafit. Apabila sudah ada hubungan langsung investasi apabila sudah ada hubungan langsung atau hubungan tidak langsung seperti hipotesis 1 dan 2, maka hasilnya akan sesuai. Jadi dari situ hipotesis 1-nya terdukung nggak? Mendukung. Oke, hipotesis 1-nya terdukung, kan? Kemudian hipotesis 2-nya 1, 2, 3 mendukung. Hipotesis 2-nya doesn't support toh. Tidak mendukung berarti. Oh, gitu ya. Kamu loh yang presentasi loh. Hipotesis 1-nya terdukung ya, kan? Hipotesis 2-nya itu koefisiennya nggak signifikan. Ya kan? Sehingga hipotesis 2-nya itu tidak terdukung. Doesn't support hipotesis 2. Hipotesis 3-nya lagi sampai untuk hipotesis 3-nya terdukung ya. Support, the result support hipotesis 3 karena dia ada hubungannya, ada relasinya kuat. Kemudian hipotesis 4-nya yang terkait sama accomplishment tadi. Oke, karena di sini ada accomplishment-nya model 3A dan 3B. Nya ada, oke. Koefisien accomplishment-nya banding satu sendiri positif dan signifikan. Berarti hipotesis 4-nya dia terdukung. Hipotesis 5-nya itu dia lihat dari model 4B-nya. Iya. Nah, itu terdukung apa enggak hipotesis 5-nya? Hipotesis 5-nya sudah terdukung kan dari model 4B itu signifikan. Kemudian dia untuk robustness-nya di hipotesis 5
permukaan. Cek untuk verify si saldo hipotesis namanya. Walaupun nggak disampaikan di sini, tapi dia hitung basisnya, kemudian hasilnya mensupport untuk hipotesis. Jadi memperkuat, tambah kuat lagi untuk hipotesis namanya betul. Oke, kemudian hipotesis namanya hipotesis terdukung gagal. Jadi yang tidak terdukung hanya hipotesis keduanya. Oke, terus apa yang kamu simpulkan dari situ? Kesimpulannya, menurut saya ada dua cara sebuah organisasi dapat menentukan posisinya dan menggunakan bersama dengan organisasi atau sponsor lain. Faktor pertama yaitu human capital dari sektor modern dengan menggunakan pengaruh dan koneksi dari sektor modern untuk mendapatkan data atau investor yang membuat debit. Faktor kedua yaitu melalui pencapaian yang didapat oleh organisasi untuk memulai dan sebagai daya tawar dalam menjalin kerjasama dengan organisasi lain. Pencapaian yang baik dapat mengembangkan pencapaian yang baik misalnya dalam mengembangkan produk yang tepat dapat menjadi daya nilai atau daya tawar dalam menjalin sebuah investasi dan bersama dengan investor atau organisasi lain yang memiliki sumber daya tinggi. Di contoh disebutkan pada penelitian sebelumnya mengatakan bahwa pencapaian organisasi merupakan faktor minor untuk membangun sebuah kerjasama. Sebaliknya, ini menunjukkan bahwa pencapaian suatu organisasi merupakan faktor signifikan untuk menentukan posisi awal mereka bekerjasama dengan organisasi lain. Organisasi baru dengan pencapaian yang tidak terdukung tadi adalah yang ikatan tidak langsung tadi ya. Ikatan tidak langsung itu bukan jadi penentunya. Ketika ikatan langsung ya. Oke, kemudian pencapaian iya, kemudian seiring berjalannya waktu ya, dan yang terakhir yang itu apa itu? berjalan waktu. Yang berikutnya terus namanya ya kan? Iya. Oke, yang apa itu? Hasil dari situ kesimpulannya bahwa organisasi baru dengan produk kepentingan atau awal kepentingan dapat membentuk hubungan dengan mitra statistik ya itu saya dapat. Jadi kalau yang hipotesis 6 itu tadi kan ketika yang hubungan yang pertama itu sudah terbentuk, kemudian dia akan melakukan hubungan yang berikutnya baik secara direct ataupun dia dari struktur organisasinya itu tadi. Kayak itu mungkin yang kaitan dengan ini, kemudian apa yang bisa kamu simpulkan dari sini, apa kelebihan atau kelebihan, apa kekurangannya menurutmu, Ahmad? Saya ini punya implikasi untuk selalu usahawan memberikan insight dan mekanisme baru dalam perencanaan atau mengatur kerjasama dengan mitra atau investor atau organisasi lain. Well connected entrepreneur with high human capital mungkin dapat dengan cepat mendapatkan investor atau organisasi lain. Dan dana bisa segera dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnisnya yang potensial dan memiliki sumber daya tinggi. Namun konsekuensinya jika sudah mendapatkan investor atau mitra yang memiliki sumber daya tinggi, investor tersebut akan membatasi kemampuan usaha untuk menarik investor lainnya. Dengan demikian, pengusaha well connected with high human capital harus sadar dan memutuskan partner atau investor mana yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi awal yang sudah terhubung
dengan human capital yang dimiliki. Sebaliknya, pengusaha yang tidak connected with human capital dapat mengelola calon investor atau bekerjasama dengan organisasi lain dengan berfokus pada pencapaian usahanya terlebih dahulu dan mengejar jalan investor atau kerjasama dengan organisasi lain, Bu. Jadi apa kekurangannya, apa kelebihannya artikel ini, apa yang dia bisa kekuatannya itu apa? Kalau menurut saya kekurangan Kekuatannya apa? kekuatannya dapat memberikan wawasan atau insight baru bagi wirausahawan yang baru memulai usahanya. Nah, jadi ketika wirausahawan itu dia masih baru sedang meniti sebuah usaha, itu setidaknya dengan artikel ini itu udah ada insight gitu bahwa ternyata kalau dia mau membentuk hubungan itu bisa dengan cara begitu, bisa dari menjalin kerjasama dengan berdasar kemampuannya kita atau berdasar perusahaan yang memang sudah punya kemampuan, atau mungkin perusahaan yang ada hubungan secara langsungnya, atau mungkin juga bisa koneksinya lewat yang mana gitu, dia mungkin punya insight semua. Artikel ini menjelaskan apa secara baik. Ibu masih nanya saya atau Kamu punya catatan sebagai pilihan untuk fokusnya, Bu. Jadi kalau yang biasa memiliki platform yang dan human capital, dia bisa langsung sebenarnya dari investor atau organisasi lain. Jadi kalau wirausaha sadar dia posisi baru dengan mempunyai human capital yang tidak banyak, dia bisa berfokus untuk pencapaian usaha atau mengembangkan produknya, lalu dan menunda perjalanan investor sampai dia punya daya tawar untuk mengembangkan organisasi. Jadi mungkin di sini artikel ini itu menyatakan dengan baik bagaimana dia milik sampelnya itu tadi, cara dia milik sampelnya itu kan benar-benar dia ambil yang perusahaan yang sekiranya itu bisa mencerminkan human capital dan baik gitu. Kemudian dia ambil perusahaan yang sampelnya itu benar-benar bisa menunjukkan adanya ikatan foundernya dengan baik, sehingga artikel ini jadi cukup representatif untuk bisa dimasukkan dalam jurnal yang berprestasi gitu. Nah, ini kalau dia punya nggak bagus, dia cara masuknya yang nggak bagus itu ya mungkin nggak bakalan masuk jurnal yang bagus. Kemudian dia kekurangannya apa? Kekurangannya menurut saya proses poinnya terbatas pada satu industri, dan walaupun sudah relevan dengan kondisi saat ini, penelitian yang bersifat kuantitatif dan sulit dipahami oleh orang-orang awam atau bukan seorang akademisi. Jadi mungkin tadi kalau menurut Ahmad tadi karena apa nih? Penelitiannya bersifat kualitatif, jadi banyak-banyakkan data terbaru kalau anak-anak akademisi meneliti untuk memahami. Jadi ini sebenarnya kuantitatif, kalau dia pakai logik itu berarti dia mencoba untuk mengkuantifikasikan dari kualitatifnya dia tadi. Hasil wawancaranya dia coba untuk dikuantifikasi. Sebenarnya bagus ini. Cuma barangkali lebih lagi dia eksplor untuk kualitatifnya itu mungkin lebih bagus gitu. Karena dia kan mencoba tadi hanya sekedar untuk
kuantifikasi dari hasil wawancara. Itu susah apa ya, maksudnya cuma sekian hasil wawancaranya ya, oke enggak, kalau oke satu enggak all, kalau ini satu ini all, sehingga kan dia mencoba untuk kuantifikasi wawancara dengan seperti itu. Andai saja dia itu memaparkan cara kualitatif juga, itu kan akan jauh lebih bagus lagi, mungkin akan lebih orang bisa jauh lebih memahami, tidak hanya sekedar dimasukkan dalam kategori saja, tapi dia lebih eksplor lagi. Oke, baiklah, untuk kelompok yang kedua ini artikelnya cukup banyak ya, kemudian cara yang mengukurnya juga kita yang agak kesulitan untuk memahami cara mengukur artikelnya ini. Oke, ada tambahan ada komen atau ada apa? 10 menit saja, 5 menit saja, silahkan yang mau kasih tambahan komen. Boleh izin ya Bu? Silakan. Saya ini melihat dari artikel ini, saya fokusnya dari hipotesa tadi bahwa ini ketika kamu sebagai memilih link, kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan investor. Dari analisa mengatakan bahwa orang itu maka ternyata saya membaca implikasikan keadaan di mana misalnya sekarang banyak startup bersaing nih. Startup yang mereka itu memiliki potensi mereka dikaling-kaling. Lalu bagaimana menurut teman-teman di kelompok kalian, bagaimana mereka bersaing dengan orang-orang yang memiliki link? Ketika sekarang saya cari investor, bagaimana mereka bersaing dengan orang-orang yang sudah memiliki link untuk mereka berinvestasi terkait dengan hal ini atau transaksi yang saat ini. Saya terima kasih. Thank you. Silakan kawan-kawan ada. Bukan ibu yang jawab. Ya, ini kan kelompokku yang dia tanya. Saya jawab. Silakan. Menurut saya nanti ditambahkan sama kelompok yang lain, karena startup itu belum punya vendor dari yang memiliki kualitas yang bagus atau dimana kita masih low. Jadi dia bisa berfokus pada pengembangan produk yang dulu dengan sudah ada sampai dia lebih awal saya dapat mengembangkan produk yang beda atau yang bisa menarik perhatian dan meyakinkan investor itu untuk bahwa perusahaan ini akan survive di masa awal startup gitu. Dia menunda dulu untuk menjadi investor sampai dia bisa mengembangkan produk atau bisnisnya dulu. Ini ditambahin sama kelasnya saya kemarin. Oke. Ada lagi yang membanggakan para bisnis ini? Enggak aja sih Bu, sebenarnya kayak yang tadi digitalisasi itu kan memang organisasi baru itu kan butuh waktu ya untuk mereka itu bisa terlihat sama investor dan waktu untuk mereka punya status punya kayak mungkin mereka lebih ke memperkaya memanfaatkan sumber daya yang ada gimana caranya mereka ngelola dan mereka bisa mungkin berinovasi agar mereka tuh mungkin lebih nantinya orang-orang bisa melihat organisasi baru ini dengan pencapaian yang sudah berhasil mereka lakukan gitu. Kalau bisa saya sarankan benar sih yang dikatakan oleh Ahmad sama Clara. Kalau kita nggak bisa cari dari founder Aisyah tadi, ya kita coba di cara yang lain. Cara yang lain apa mereka itu bikin dulu produk itu mungkin. Dan nanti kenal sama orang banyak, ya nanti dari sana, ternyata ini sana dia punya accomplishment tertentu gitu. Sehingga orang enggak sama produkmu. Jadi kamu tidak perlu dulu gedein dulu usahamu. Kalau usahamu gede, usahamu punya sesuatu yang spesifik, sesuatu yang menarik untuk orang itu mau, kemudian dia tertarik spesifik dengan usahamu. Paham ya, Viv? Tapi kalau kita lihat realitas, karena teman saya untuk membuat startup nih Bu. Kali tanya itu
mereka yang memang tidak mendapatkan investor, tapi kami berkembang, mereka tetap jauh-jauh membangun suatu produk yang membutuhkan kami. Kalau kalian kalian dari beberapa teman yang membuat startup yang bisa membuat diferensiasi dan untuk produk yang berbeda, tapi untuk pengembangan memang harus dan investor yang betul-betul. Iya, untuk investornya ya Fit. Tetapi barangkali kalau untuk yang nanti join dan yang lain, kalau ini kan yang kaitannya dengan lain gitu. Nah, kalau untuk yang investor itu yang barangkali butuh apa ya, sesuatu yang bisa menarik investor untuk tertarik. Misalnya gini, kami tidak harus investor tapi bisa dibilang, right? Nah, kita untuk pinjam ke bank itu kan harus bisnis itu punya usaha yang layakan. Kami bikin proposal layakannya itu kan harus bagus gitu, harus menyatakan bahwa memang investasi ini bisnis ini benar-benar layak untuk didanai. Nah, kalau tidak layak untuk didanai ya memang susah, nanti mau cari investor kayak apapun susah gitu. Maka kita perlu belajar tentang marketing ini ya Mas ini, karena kita memang butuh sesuatu untuk lebih mempasarkan produknya kita, kemudian gimana caranya kita bisa mengelola keuangan, maka kita butuh finance, kan manajemen itu butuh banyak ilmu untuk bisa memanage usaha, apalagi kalau usahanya masih startup gitu. Terima kasih Bu diskusinya. Ada lagi? Thank you question. Ada lagi? Saya mau menambahkan. Ada lagi ya? Ya, kalau tidak ada, mari kita. Oh, silakan tidak ya. Tadi nyambung dengan punya apa sih Bu? Jadi kan selain investasi tadinya yang rencananya kan di sini. Tadi di awal yang saya tangkap sini kan sudah menjadi hubungan antar organisasi ini itu kan salah satunya strateginya ke arah mendapatkan akses ke layanan yang sudah dipelajari oleh perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan itu menjalin kerjasama kayak dicontohkan tadi 5 News. Nah, ada nggak cara yang lebih mudah, karena kan kalau menjalin hubungan itu ada perkembangan yang lebih mendalam gitu Bu. Silakan Ahmad, Farah, Rusmi. Pertanyaannya tadi kan dari buat kan salah. Ada nggak cara yang lain? Kalau saya coba paling gampang orang dulu, itu mungkin ada kesamaan produk bisa mengerjakan untuk menjadi organisasi, karena walaupun ada cara tujuan yang bukan satu industri kan, bisnis penjajaran itu bisa jadi dari awal soal saling bekerja sama, karena udah memiliki kesamaan itu mungkin ditambahkan sama proses kayak Terus di sini mungkin kalau dilihat dari hubungannya secara ini kan agak saya kalau sekarang mungkin orang lebih banyak bisnis itu lebih kayak koleks gitu loh Bu. Misalnya untuk misalnya bisnis A itu kalau dengan siapa yang punya reputasi atau pengikut yang banyak gitu loh. Jadi menarik apa ya itu jadi nanti bikin asas di bisnis kita juga bagus gitu loh, jadi dipandang lebih baik gitu Bu. Oke, ini silakan. yang mungkin sama seperti yang sudah dijawab sama Mbak Rara, kalau menjadi sama ya mungkin dengan satu produk yang sama, sehingga penerimaannya pada saat penerimaannya bisa lebih baik. Baiklah, tadi kalau saya sarankan, jadi ya, kalau misalnya memang menjadi kerjasama itu masih menjadi sesuatu yang cukup sulit
rumit gitu mungkin kalau untuk usaha-usaha dari itu untuk menjalin kerjasama masih bisa, karena kan kalau yang tadi Ahmad sampaikan mungkin kalau itu sama-sama dia punya kesamaan usaha misalnya itu kan lebih mudah, tapi kalau ya misalkan masih awal kita kan kadang orang nggak ngerti gimana caranya. Nah bisa jadi seperti yang sasaran kakak mungkin kita tidak langsung menjalin kerjasama yang membentuk gabungan usaha, tapi bisa dengan cara kita sekarang itu kan gaya yang perusahaan-perusahaan kan ada banyak yang gaya selebgram yang dia punya banyak follower ya kan. Nah itu tawari ya biasanya kayak itu mahasiswa yang ujian yang magang ya itu